Keributan antar gereja masa kini menjadi satu keributan yang picik, yang sempit, karena tidak mengerti kebenaran yang penuh dan utuh. Karena baptisan itu bukan soal berapa banyak airnya. Mau ditenggelamkan kau atau mau dipercik kau, mau dibikin sampai mati supaya suci, Anda ada urusannya itu. Gereja yang membuat itu menjadi kacau balau. Tuhan dalam segala hal Bapak, dia lebih lagi mengasihi Tuhan, dia lebih lagi cinta akan Tuhan. Haleluya, rohnya berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Bapa, di dalam nama Yesus, segalanya dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Kudus, lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, lepas, 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 lepas. Baptisan yang benar itu baptisan yang mana sih gitu? Apakah baptisan percik ataukah baptisan selam? Ini awal dari perpecahan banyak gereja. Pertanyaan ini harus saya jawab dengan segenap kerendahan hati supaya jangan ini program menjadi awal dari perpecahan banyak-banyak gereja, ya kan? Yang pertama yang harus saudara buat adalah hargai gereja di mana saudara beribadah. Itu dulu, hargai dulu gereja di mana saudara berada. Kita hargai ajaran, doktrin gereja di mana kita dibesarkan, di mana gereja bertumbuh. Baptiso. Baptiso itu artinya penyelaman. Jadi yang namanya baptiso itu artinya penyelaman. Itu bukan bahasa teologis, itu bahasa sehari-hari. Setiap orang yang menyelam disebut baptiso. Dulu kata baptis diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, disebutnya permandian, ya kan? Nah, kemudian untuk menghindari banyak keributan karena di awal abad mula-mula cara baptisan yang diselenggarakan dalam Alkitab yang isinya adalah penyelaman, tiba-tiba diubah menjadi pemercikan. Sehingga kemudian para ahli kitab dalam bahasa Indonesia merubah kata permandian menjadi baptis. Dikembalikan ke bahasa Yunaninya supaya tidak timbul masa permandian tapi percik, masa penyelaman tapi percik. Kok gak cocok ya? Baptisan itu dasarnya kata Alkitab, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sepakat dulu. Ingat sekali lagi, mati bersama dengan Kristus gak bisa hanya dipercikkan, harus betul-betul tenggelam, ya kan? Supaya kita keluar dari air. Ingat, waktu Yesus dibaptiskan, kata Alkitab keluar dari air. Kalau Yesus saja diselamkan, kenapa kita punya ide-ide yang aneh-aneh kalau saya bilang? Kenapa harus dipercikan? Kenapa kita nggak ikut saja seperti Kristus? Kita sama-sama diselamkan, lalu kita bangkit dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Yang begini, Pak Pendeta, kenapa Gemit itu baptis pakai cara percik? Orang lain silam, tapi kok kita pun percik? Nah, itu pertanyaan biasa begitu. Jawabannya gampang saja. Pertama, kita memahami bahwa tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Tidak ada. Tidak ada satupun baptisan yang menyelamatkan. Karena itu kalau ada orang dari luar Gemit, dia masuk di Gemit, kalau dia sudah dibaptis, tidak akan pernah orang pendeta-pendeta Gemit baptis ulang. Tidak lagi. Tapi jangan yang kita pungu. Kita pun kalau suka luar dari sini pi tempat lain, dong bilang kita pun salah semua. Jadi mesti ulang dibaptis. Alkitab itu kan tulis bahwa baptis itu pakai kata dasar bapto, kata kerja baptiso yang artinya menyelamkan. Oh betul. Betul sekali. Tapi yang dimaksud dengan menyelamkan adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan selamkanlah mereka dalam nama, bukan selamkan dalam air. Selamkan dalam nama, bukan selamkan dalam air. Bolehkah baptis ulang? Boleh. Kalau misalnya baptisannya tidak sah, ya harus ulang dong. Baptisan tidak sah itu seperti apa? Misalnya
baptis yang tidak dalam nama Tritunggal itu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya itu harus diulang. Kan ada banyak juga orang sekarang tuh yang gereja-gereja yang baptisannya dalam nama Yesus saja. Ya karena menganggap bahwa ya Bapa itu nama Yesus, Anak itu nama Yesus, Roh Kudus itu nama Yesus. Nah itu yang ajaran-ajaran yang beredar sekarang ini yang Sabelian itu. Bapa itu ya namanya Yesus, Anak itu namanya Yesus, Roh Kudus itu namanya Yesus. Jadi membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus ya artinya membaptis dalam nama Yesus. Akibatnya banyak orang Kristen dibaptis dalam nama Yesus. Formula baptisan. Nah tidak, formula baptisan adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itulah menurut saya, kalau orang tidak dibaptis dengan formula baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baptisannya tidak sah. Maka harus diulang. Tapi seringkali orang mengulang baptisan hanya karena cara. Seringkali kita mendengar kata baptiso dalam bahasa Yunani. Yang menjadi masalah adalah apa arti daripada baptis itu, saudaraku yang kekasih. Nah ini menjadi sangat penting untuk kita melihat. Bukan dari apa kata orang, tetapi apa kata Alkitab. Ya, di dalam Alkitab Yunani, semua kata itu dipakai secara bergantian. Pertama, baptiso itu bisa berarti mencelupkan, menenggelamkan atau menyelamkan. Yang kedua, baptiso berarti bisa membersihkan diri, ya, semacam upacara pentahiran. Nah, orang-orang Yahudi tiap kali bikin dosa, mereka dibawa air pancur lalu dibasahkan, ya, khususnya perempuan-perempuan yang baru menstruasi harus melakukan pentahiran. Itu bergantian. Ini penting sekali. Itu sebab saya suka mengatakan keributan antar gereja masa kini menjadi satu keributan yang picik, yang sempit karena tidak mengerti kebenaran yang penuh dan utuh. Ya, ini menjadi satu hal yang tidak baik sebetulnya. Kalau saja gereja itu dewasa dan mau belajar sungguh-sungguh pada Alkitab, pasti mereka akan menemukan prinsip kebenaran yang tidak perlu untuk menjadi perdebatan, apalagi perpecahan. Ya. Ya, tetapi kita PA, kita gali. Itu menyenangkan setengah mati. Ya. Pada waktu saya meneliti kitab Kejadian, Keluaran, lalu saya perhatikan, wow. Waktu saya PA saya pun terkejut. Luar biasa sekali. Banyak hal yang sudah saya tahu, ternyata banyak hal yang belum saya tahu, yang justru merupakan mata rantai yang penting. Akhirnya terang benderang di Alkitab. Semua itu terasa gelap, lalu muncul perdebatan cuma satu. Ketidaktahuan kita yang tuntas akan Alkitab. Tapi celakanya, setiap orang pegang Alkitab rasa dia sudah ngerti Alkitab. Ya, ini tidak bisa dalam hidup Kristen kita. Dengarkan kalimatku. Berapa tahun pun kau belajar, mau S1, S2, S3, berapa banyak pun yang kau PA, tidak pernah lulus mengerti Alkitab. Itu proses yang terus bergerak, sangat dinamis. Jangan pernah merasa terlalu hebat. Orang yang belajar sungguh hanya menemukan satu pertama, bahwa ternyata dia banyak tidak tahu. Orang yang merasa dengan belajar dia banyak tahu, sebetulnya dia sudah gagal belajar. Ya. Di dalam Galatia gambaran itu juga menjadi sangat jelas. Dengan Musa. Saudara, Rasul Paulus di dalam Korintus menggambarkan. Orang-orang Israel itu waktu lewat dari laut itu, dibaptis katanya. Orang-orang Israel dibaptis. Sak tua, sak muda, anak-anak, kakek-kakek, jompo itu lewat dari laut. Itu dibaptis. Satu pun tidak ada yang basah. Karena baptisan itu bukan soal berapa banyak airnya. Mau ditenggelamkan kau atau mau dipercik kau, mau dibikin sampai mati supaya suci. Anda ada urusannya itu. Gereja yang membuat itu menjadi kacau balau.